Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita berada di subtema 4 pembelajaran terakhir yaitu 5 dan 6 dengan materi menuliskan informasi penting dalam teks percakapan, kegiatan yang mencerminkan kebersamaan masyarakat, membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar, dan melengkapi pola barisan bangun ruang. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita membaca. Bacalah teks tentang mengolah sampah pada halaman 92 di buku tematik 2B. Coba kalian dengarkan Ibu membaca. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya, kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Keluarga Nina menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Sampah itu lalu ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Sampah yang terkumpul akan dijual untuk didaur ulang. Bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Nah, coba ceritakan informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut. Informasinya berarti sampah itu ada dua jenisnya, yaitu anorganik dan organik. Sampah organik dan anorganik itu dapat diolah, dapat didaur ulang dengan bentuk yang berbeda. Nah, dari sampah anorganik dan organik itu warga dapat bersemangat menjaga kebersihannya. Jadi lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Nah, perbedaan sampahnya nih. Perbedaan sampah itu ada sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik itu sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Contoh, kaca, plastik, dan botol dapat didaur ulang. Dapat kita gunakan misalnya botol dapat kita daur ulang menjadi tempat pensil. Membuat tempat pensil dari botol. Terus dapat membuat hiasan atau bingkai foto dari kardus. Itu juga bisa tuh. Dari kaca dan plastik. Plastik juga masih bisa kita buat kerajinan tangan, misalnya membuat tas dari plastik, bungkus kopi. Nah, itu kan banyak tuh dari sampah anorganik. Nah, sekarang sampah organiknya yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sisa makanan, daun kering, dan ranting pohon. Sampah organik juga dapat diolah. Dapat diolah menjadi apa? Dapat diolah menjadi pupuk kompos dan itu bermanfaat untuk tumbuhan di sekitar kita. Oke, perhatikan gambar berikut. Sampah organik kita kubur untuk membuat kompos. Nah, botol plastik biasanya kita daur ulang tuh nih, misalnya untuk menampung cairan pembersih lantai, itu juga bisa. Contoh yang lainnya yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat didaur ulang. Oke, sekarang kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Contoh, warga yang saling membantu untuk membersihkan jalanan yang kotor. Ada lagi, misalnya ada warga yang sedang kesulitan. Itu juga contoh kebersamaan di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus membantunya.
Nah, berikut sikap-sikap yang dapat mewujudkan kebersamaannya. 1. Mau saling menolong. 2. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang 3. Saling menghormati dan saling menghargai. Oke, sekarang kita membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Pertama, amatilah gambar atau keadaan sekitar secara langsung. Yang kedua, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan tersebut. Dan yang terakhir, buat laporan sesuai dengan pengamatanmu. Oke, sekarang kita baca dulu. Bacalah teks Argo Wisata pada halaman 96 di buku tematik 2D. Nina dan teman-teman melakukan Argo Wisata. Argo Wisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi sumber makanan sehat. Contohnya, hewannya sapi, ayam. Kalau tumbuhannya daun, bayam, kangkung, dan yang lainnya. Oke, meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya, menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Itu tidak boleh. Manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, ini kita contoh membuat laporan sederhana dengan gambar. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah pernah membuat laporan sederhana berdasarkan gambar. Di sini ada contoh lagi, ada gambar. Oke, contoh laporannya, di tempat Argo Wisata Nina dan teman-teman memperhatikan penjelasan petugas dan bergantian memberi makan hewan. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan. Nah, kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Berikut manfaat kebersamaan dengan teman. 1. Memiliki banyak teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang keempat, dapat berbagi cerita dengan teman. Kelima, pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan. Dan yang terakhir, meningkatkan keakraban teman-teman. Nah, akibat sikap tidak bersatu dengan teman, yaitu tidak disukai teman, tidak ada yang menolong ketika kita membutuhkan, dan tidak mempunyai teman berbagi cerita. Jadi, kalian harus saling menghargai dengan kebersamaan dalam keberagaman. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang persatuan. Oke, lanjut kita amati. Perhatikan gambar pot bunga berikut. Di situ ada gambar barisan pot bunga membentuk pola barisan bangun ruang berikut. Ada tabung, ada balok. Ya, tabung nih. Tabung, balok. Tabung, balok. Tabung, balok. Oke, sebelumnya masih ingat membentuk pola barisan. Nah, di sini ada 3 pola barisan berarti. Ini yang pertama, tabung, balok. Nih, pola barisan yang pertama. Kemudian kita membuat lagi seperti pola yang pertama, tabung, balok. Ini pola barisan kedua. Kemudian yang terakhir tabung, balok juga sama. Ini pola barisan yang ketiga. Kalau sebelumnya kita membahas tentang pola barisan bangun datar, sekarang kita membahas tentang pola barisan bangun ruang. Beda ya, bangun datar dan bangun ruang.
Oke, coba lanjutkan pola barisan bangun ruang, tabung, dan balok berikut. Di sini ada berapa pola nih? Ada 2 pola. Kita buat 2 pola ya. Yang pertama tabung, balok, balok. Ada 2 nih. Baloknya ada 2 maksudnya. Jadi ini pola yang pertama. Nah, pola yang kedua kita mengikuti pola yang pertama. Tabung, balok, kemudian balok. Oke. Itu contoh pola barisan yang pertama. Nah, pola barisan yang kedua ada apa nih? Ada balok, tabung, balok, tabung, balok, tabung. Berarti selanjutnya apa? Balok, dan yang terakhir tabung. Kalau ini pola barisannya hanya ada 2 pola barisannya. Ada balok dan tabung, kemudian diulang lagi balok, tabung, dan balok, tabung. Begitupun seterusnya sampai beberapa pola barisan. Paham kalian? Oke, semoga kalian paham. Setelah kalian paham dengan materi yang Ibu berikan hari ini, coba kalian kerjakan tematik 2D halaman 95, 98, dan 99. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Terima kasih.